Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita akan membahas tentang nikmatnya menghafal Al-Quran. Akan dimotivasi oleh Ustadz Deden dan saya bantu untuk tekanan-tekanannya. Intinya saya ingin mengajak semua Bapak dan Ibu di sini masuk surga bersama Al-Quran, hidup tenang bersama Al-Quran, hidup bahagia bersama Al-Quran setiap hari. Baik, silakan dipresentasikan oleh Ustadz Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak bisa manggil. Ustadz Deden ini umurnya sama dengan saya, 28 tahun. Kenapa masalah? Tambah 20 tahun lagi gitu maksudnya. Ustadz Deden ini insya Allah anak yang soleh. Amin. Kenapa saya katakan anak yang soleh? Belum tentu Bapak Ibu itu bisa seperti Ustadz Deden seandainya menghadapi situasi rumah tangga seperti Ustadz Deden ini. Biar beliau sendiri nanti yang cerita. Yang kedua, Ustadz Deden ini juara 1 lomba tafsir Al-Quran tingkat dunia dalam bahasa Arab di Maroko pada tahun 2011. Ya, setelah itu belum ada lagi peserta. Ustadz Deden ini sudah hafal Quran kotor hanya dalam tempo 19 hari dan hafal Quran melekat, mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hafalannya sebelum dicabut nyawanya. Amin. Karena ada orang dicabut hafalannya sebelum dicabut nyawanya. Mudah-mudahan dicabut nyawanya dulu sehingga hafal Qurannya tidak dicabut. Saya doakan hafalan melekat pada hanya dalam tempo 56 hari. Jadi tidak sampai 2 bulan 30 juz itu melekat. Kenapa? Karena Ustadz Deden menikmati dalam menghafal Al-Quran. Itu ya. Nah sekarang kita dengarkan bagaimana caranya menikmati menghafal Al-Quran. 15 menit ke depan, setelah itu praktik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Kalau menghafal Al-Quran tidak nikmat, berarti tujuannya bukan Allah. Kita menghafal Al-Quran bukan sekadar untuk hafal, tetapi untuk semakin dicintai Allah. Mesti kalau kita yakin Al-Quran adalah kalamullah, mestinya nikmat. Untuk hafal Al-Quran tidak harus memahami, tidak harus berpikir, cukup yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang dibaca adalah kalamullah. Menghafal Al-Quran pun syaratnya tidak harus mudah. Syarat menghafal Al-Quran tidak harus mudah.
sebagaimana syarat untuk mati tidak harus tua. Kalau sudah dapat nikmatnya, maka apapun yang terjadi, sudah kerasa dekat dengan Allahnya melalui jalan menghafal ini, apapun yang terjadi, mau dikasih hafalan ke oleh Allah, mau dikasih mudah ke oleh Allah, mau dikasih gampang ke oleh Allah menghafalnya, maka semuanya akan sangat menyenangkan. Kalau tujuannya sudah Allah, kalau tujuannya sudah Allah, dan memang tujuan kita semua adalah Allah, setiap ayat ketika kita menghafal Al-Quran, kemudian ayat itu sulit dihafalkan, hari ini hafal, 1 jam kemudian lupa, dihafal lagi 1 jam kemudian lupa, maka ketahuilah itu bukan ayat yang sulit, tetapi ayat yang sedang kangen kepada kita. Kata ayat, udah jangan pindah dulu, bareng sama ayah saya aja sebulan deh. Dan kalau tujuannya Allah, saat-saat terdekat seorang penghafal Al-Quran dengan Allah adalah saat-saat dikangenin ayat itu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Menghafal Quran yang nikmat itu, menghafal Al-Quran, pertama menghafal Al-Quran yang menghitung waktunya, bukan menghitung ayatnya. Bukan berapa ayat dalam satu waktu, tetapi berapa banyak waktu untuk satu ayat. Menghafal Al-Quran nikmat. Kalau seseorang sudah punya waktu 1 hari rutin 1 jam saja, maka bisa hafal Al-Quran. Secara apa ya, gambaran saya ibaratnya menghafal Al-Quran yang nikmat adalah menghafal Al-Quran metode argo taksi. Argo taksi, taksi kan ada argonya kalau di daerah Jakarta. Kalau sedang macet, maka argo berjalan menghitung menit. Kalau sedang lancar, maka argo berjalan sesuai kilometernya. Makanya selama ada penumpang, supir taksi tidak pernah stres, karena semacet apapun argo tetap berjalan. Menghafal Al-Quran yang komit dengan waktu, macet pun yang penting durasinya selesai. 1 jam sehari, 1 jam tidak dapat apa-apa, bukan masalah. Yang penting 1 jam itu penuh digunakan untuk menghafal Al-Quran. Dan tidak ada ceritanya orang yang komitmen dengan durasi Qurannya menjadi sulit menghafal. Sebenarnya banyak keluhan sulit menghafal, sulit istiqomah, itu sebenarnya bukan sulit menghafal, karena memang belum bisa menjaga waktunya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah telah mengukur panjangnya malam, mengukur panjangnya siang, untuk apa? Untuk cukup faqra'u ma tayassara minal Qur'an, untuk cukup digunakan durasi Al-Quran. Kalau orang sibuk,
kemudian mengaku tidak punya waktu, durasi saya habis nih untuk pekerjaan-pekerjaan, maka sebenarnya tidak bisa, karena Allah sudah mengukur jumlah waktu itu untuk faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surah Al-Muzammil ayat 20. Bahkan dalam surah Al-Muzammil ayat 20 ini jelaskan, alima ang sayakunu minkum marada. Allah tahu bahwa di antara kalian akan ada yang sakit, akan ada orang-orang yang sakit. Tetapi sakit bukan alasan untuk mengabaikan durasi Qur'annya. Durasi sesuai sakitnya. Tentu orang yang sehat dan orang yang sakit durasi Qur'annya beda. Kalau durasi orang sakit kira-kira 1 jam, maka orang sehat durasi Qur'annya itu 2 jam. Terbalik gimana? Kalau durasi orang sehat itu 1 jam, maka durasi orang sakit terserah mau berapa. Yang penting tidak ada alasan untuk mengabaikan durasi itu, maka 2 jam. Kalau orang sakit, kalau orang sehat durasinya 1 jam, maka orang sakit durasi Qur'annya 2 jam. Kan pengen sembuh jadi 30 menit. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Muzammil pun, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Allah pun tahu di antara kamu akan ada orang yang sibuk sekali. Apa? Yadribuna fil ardi, keluar kota. Yabtaguna min fadlillah, mencari rezeki Allah, berbisnis ke sana kemari. Tetapi kesibukan berbisnis itu sama sekali bukan alasan untuk faqra'u ma tayassara minhu, untuk mengabaikan durasi Quran. Ada lagi yang sibuk, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah tahu bahwa di antara kamu akan ada yang berperang di jalan Allah, berjihad, lagi membantu di Syam. Tetapi kesibukan itu bukan alasan untuk kemudian mengabaikan durasi Qur'annya. Kalau sudah punya durasi, komitmen durasi 1 hari 1 jam saja, itu 1 jam itu durasi orang sibuk. Durasi yang berjihad tadi, durasi yang setiap harinya keluar kota bolak-balik untuk mencari rezeki Allah, membangun ekonomi umat yang hebat, politisi, dai, maka itu pun tidak bisa mengabaikan durasinya. Dan itu durasinya saya kira 1 jam itu sudah untuk orang sibuk. Nikmatnya menghafal Al-Quran, pertama menghitung durasi, bukan menghitung ayat. Jadi setoran program nikmatnya menghafal Al-Quran bukan sekedar setoran jumlah hafalan. Ibu-ibu datang, mau apa? Setoran apa? Setoran bahwa hari ini, bahwa minggu ini durasi saya full. Makanya patokannya bukan jumlah ayat. Kalau seorang peserta penghafal Al-Quran ketika ditanya durasinya 1 minggu ini ternyata bolong-bolong, tetapi ayatnya dapat, maka itu nilainya merah. Orang yang menghafal Al-Quran dengan durasi yang bolong-bolong tidak akan bisa istiqomah di kemudian hari. Tetapi dengan durasi ini maka terlatih dari awal untuk bisa istiqomah. Tetapi sebaliknya, ibu datang setoran untuk apa? Pas setoran berapa ayat yang hafal? Tidak ada, Ustaz. Terus gimana? Saya mau nyetor muka aja. Tetapi durasinya alhamdulillah full, Ustaz, meskipun dalam kesibukan yang sangat luar biasa. Nah, itu namanya jempol. Sudah ada darah hafiz dalam dirinya. Yang kedua, bukan untuk diburu-buru, juga bukan untuk ditunda-tunda. Tidak diburu-buru, tidak ditunda-tunda. Coba saya bertanya, jawab dengan insya Allah. Siapkah mulai hari ini menyedekahkan waktu 1 jam sehari untuk Al-Quran? Jawabnya insya Allah. Ya, siap insya Allah saja, nggak usah siap deh, terserah Allah saja.
siapkah mulai hari ini menyedekahkan waktunya 1 jam sehari untuk Al-Quran? Nah, jangan ditunda. Insya Allahnya harus. Kalau ibu mengatakan insya Allah tanpa menunda, wah, udah berdarah hafiz, udah ada darah Quran dalam diri ibu semua. Juga bukan untuk diburu-buru. Gini, nggak nikmat diburu-buru itu. Menghafal Quran diburu-buru nggak nikmat. Kenapa ibu merasa bosan menghafal Quran, merasa capek lelah? Karena targetnya bukan Allah, targetnya ujung ayat. Saya akan berhasil menghafal Al-Quran apabila selesai sampai ujung ayat. Padahal bukan begitu. Saya akan berhasil menghafal Al-Quran apabila sebelum sampai ujung ayat saya sudah ketemu Allah. Ada paling bawah tuh targetnya Allah. Atau capek. Karena sebenarnya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana, yang menjadikan kita itu hafal bukan kita tetapi Allah. Makanya kalau ingin hafal, deketi Allah melalui ayat-ayat itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Tugas kewajiban kami, kata Allah, jam'ahu, mengumpulkan ayat itu di dalam hatimu. Jangan terburu-buru. Santai saja, tarik nafas yang dalam 2 menit aja, jangan 1 jam ditahan, mati. Kalau sudah begitu, maka menghafal Al-Quran ini akan menjadi sangat nikmat. Dan ini sebenarnya yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Yang penting durasinya selesai. Bahkan ada sebuah riwayat, ada 2 orang yang sholat malam sepanjang malam. Yang satu dalam sholat malamnya itu selesai 1 Al-Quran seluruhnya, yang satu selesai surah Al-Baqarah. Tetapi kata Rasul, pahala 2 orang yang mengerjakan sholat malam ini sama. Padahal yang satu selesai seluruh Al-Quran, yang satu selesai Al-Baqarah, tapi pahalanya sama. Rupanya pahala dari Allah untuk orang yang membaca Al-Quran itu bukan jumlah ayatnya saja, tetapi juga durasinya. Makanya kalau nggak hafal ayat, minimal durasinya selesai. Bukan minimal, dan memang itu untuk latihan istiqomah, maksimal durasinya selesai. Jadi paling utama itu durasinya. Ini ada teknis-teknis ya ke bawahnya, agak panjang penjelasannya. Fokus pada perbedaan, mengabaikan persamaan. Ini jangan diterapkan dalam rumus kehidupan sosial. Jadi perbedaannya diperuncing, persamaannya diabaikan. Kalau dalam rumus ini kan perbedaannya diabaikan, persamaannya difokuskan. Ini terbalik. Fokus pada perbedaan, mengabaikan persamaan. Maksudnya apa? Rupanya sudah siap belum? Saya tidak akan kasih tahu kalau nggak punya durasi. Coba saya siap lagi. Siapkah? Pertanyaannya begitu, siapkah menyedekahkan waktu 1 hari 1 jam untuk Al-Quran? Baru kan saya jawab. Soalnya kalau nggak punya durasi percuma dijawab. Tentukan dulu dalam hati masing-masing 1 jamnya kapan, masing-masing saja dalam hatinya. Habis maghrib, apalagi habis subuh, habis zuhur, terserah, pokoknya tentukan dulu ya. Lanjut Ustaz Deden. Fokus pada perbedaan, mengabaikan persamaan. Ini yang seringkali menjebak para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu gini, ayat Al-Quran itu 80% adalah pengulangan. Jadi sama gitu. Dapat 1 ayat, hafal 1 ayat, bonusnya 3 ayat. Bahkan bisa 30 ayat bonusnya. Hafal 1 ayat, bonusnya 30 ayat, karena sama. Namun di tengah-tengah kesamaan itu ada perbedaan.
ada huruf waw, misalkan di sini tidak ada wawunya wa. Maka caranya adalah ketika menemukan ayat yang sama, maka abaikan persamaannya, jangan dihafal ulang. Hafalkan wawunya saja, wa. Maka itu menghafal menjadi lebih ringan. Juga fokus ini, kadang-kadang penghafal Quran juga menghafal Quran itu antara pekerjaan hati dengan lisan, lebih banyak lisannya, sehingga kadang-kadang hafalan itu hanya ada di alam bawah sadar, bukan di alam sadar. Padahal mah kalau pakai tadabbur Quran menghafalnya, maka akan bersamaan. Ya ayyuhallazina amanu, ada 89 dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, cukup sekali aja ngapalnya, hafal 89 ayat sekali, itu bonusnya 89. Kutiba alaikum, ada berapa? Hafal satu ayat, bonus ayat yang lain. Sambungan-sambungan ayat, kadang-kadang penghafal pun juga termasuk perbedaan adalah sambungan ayat. Kalau tadi saya jelaskan perbedaan ayat itu waw, yang kedua perbedaan ayat itu adalah contohnya sambungannya. Maka yang dihafal sambungannya aja. Ini udah hafal ayatnya, ini udah hafal, tetapi sambungannya ini yang lupa. Berarti yang dihafal itu sambungannya aja. Jangan dihafal ulang ayat yang sudah hafal itu, maka menjadi pabelit di sini, menjadi rumit dan jadinya keliru. Harus ketika baca Al-Baqarah kok akhirnya ke surah Ali Imran. Karena emang fokus pada persamaan namanya itu. Fokus pada persamaan, mengabaikan perbedaan. Harusnya fokus pada perbedaan, mengabaikan persamaan. Banyak orang menghafal Quran ayat yang sama, nyambungnya kemana? Itu karena fokus pada persamaan, terbuai. Tidak fokus pada perbedaan. Harusnya fokus pada perbedaan, mengabaikan persamaan, menjadi lebih nikmat. Dan itu saya kira Ustaz tidak bisa terjelaskan semua yang ada di sini. Baik, ini sebagai pembuka saja. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Tadi sudah berjanji ingin setia bersama Al-Quran 1 jam 1 hari. Angkat tangannya siapa yang bersedia. Sebab ini yang akan saya ajak. Turunkan. Pertama, perkuat dulu, saran saya lillahi ta'ala. Tundukkan kepalanya, tundukkan kepala masing-masing, hadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjanjilah, berkomitmenlah kepada Allah seraya memohon pertolongan. Ya Allah, mampukanlah hamba untuk setia pada Al-Quran minimal 1 jam setiap hari. Ya Allah, tolonglah hamba untuk setia pada Al-Quran minimal 1 jam 1 hari. Ya Allah, mampukanlah hamba untuk setia pada Al-Quran minimal 1 jam 1 hari. Berdoalah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Lalu sekarang tentukan waktunya dalam hati dan kosongkan, prioritaskan Al-Quran. Mau kapan waktunya? Tentukan dalam hati. Sudah, kemudian 1 hari kita akan sakit, 1 hari kita akan sibuk, 1 hari kita akan berpergian jauh, 1 hari kita akan kekurangan waktu. Tetapi ingat, Allah sudah menentukan waktu untuk mudah membaca Al-Quran. Jadi komitmenlah kemana-mana selalu membawa Al-Quran dan tidak boleh lagi ada kata sibuk. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, minggu depan saya tunggu setoran hafalan, terserah berapa saja. Untuk kelas bapak-bapak ibu-ibu, untuk level bapak ibu, ini sebetulnya dalam 15 menit minimal itu bisa 1 baris Al-Quran minimal. Misalnya yang belum pernah dihafal surah Al-Mulk misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau saya bukakan Qurannya misalnya katakanlah surah
Al-Baqarah ya, saya tanpa terjemahan. Misalnya ini ya. Satu halaman Quran itu kan 15 baris. Ya. Iya aja dulu deh. Umumnya standar internasional satu halaman itu 15 baris. Bapak-bapak, ibu-ibu sebetulnya bisa menghafal Al-Quran itu sebetulnya 15 menit minimal, itu satu baris. Itu minimal. Insya Allah ada yang bisa 2 baris, ada yang bisa 3 baris, ada yang bisa 4 baris. Tergantung pengalaman masing-masing. Katakanlah 15 menit satu baris. Jadi 1 jam berapa baris? 4 baris. Jadi kalau 1 hari bisa 4 baris, berarti 30 hari 120 baris. Ya. Kalau 120 dibagi 15 satu halaman berarti berapa? 120 bagi 15. Berapa? 8. Berarti 8 halaman. Ya. Itu lebih setengah juz. Jadi ini kita bicara yang paling standar, paling bodoh, paling basic. Ini bicara paling pesimis. Harusnya sebetulnya nih 1 bulan 1 bulan bisa hafal setengah juz. Berarti setiap 2 bulan hafal 1 juz, itu udah bagus sekali. Dan ini udah waktu yang paling mepet gitu. Udah kondisi paling blow on banget gitu udah kondisinya. Kalau 30 juz berarti kalau 2 bulan 1 juz berarti dalam waktu 60 bulan berapa? Kan 30 juz ya. Berarti dalam waktu 60 bulan hafal 30 juz. Ya, 60 bulan itu berapa tahun? Kalau 1 tahun 12 bulan 24, ya 3-4 tahun lah maksimal. Itu sudah bisa 4 tahun lah maksimal. Itu udah paling blow on banget tuh. Tapi tebakan saya rata-rata di sini bisa 3 baris. Rata-rata itu 3 baris. Artinya banyak di antara ibu yang levelnya itu sebetulnya bisa 2 tahun sudah bisa menghafal Quran. Asal durasinya karena Allah, bukan mengejar ayat terakhir kata Ustaz Deden, dan konsisten. Oke, saya mulai surah Al-Mulk minggu depan ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.